Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan kami di kanal YouTube 1001 Ide. Pada video kali ini kita akan membahas mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam dan Sosial atau IPAS kelas 4 halaman 79 sampai dengan halaman 85 kurikulum Merdeka Belajar. Halaman ini termasuk ke dalam bab 3 yaitu gaya di sekitar kita. Yang akan kita bahas adalah topik C, yaitu benda yang elastis. Sebelum lanjut pada video pembahasan, kami mengucapkan terima kasih atas dukungannya terhadap perkembangan channel ini, yaitu dengan menekan tombol subscribe dan mengaktifkan tombol notifikasinya. Silahkan buka buku IPAS-nya, kemudian perhatikan pada halaman 79, topik C, yaitu benda yang elastis. Pertanyaan esensial, apakah pengaruh gaya pegas terhadap benda? Maka jawabannya, gaya pegas bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Pertanyaan yang kedua, apa manfaat gaya pegas pada kehidupan sehari-hari? Maka jawabannya adalah, gaya pegas dipakai pada benda seperti timbangan, busur panah, alat pelontar, jok sepeda, dan lain sebagainya. Selanjutnya pada halaman 80, perhatikan gambar. Banu dan Aga sedang belajar memanah. Saat Banu menarik busur anak panah, ia sedang menggunakan gaya pegas. Busur panah terbuat dari benda yang elastis. Benda yang elastis artinya benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menjadi bentuk semula setelah diberi gaya. Biasa disebut juga benda yang lentur. Benda yang elastis akan menghasilkan gaya pegas. Selanjutnya masih di halaman 80 pada bagian mari mencoba. Apa yang dimaksud dengan benda elastis? Yuk kita cari tahu dengan melakukan eksperimen berikut. Alat dan bahan. Yang pertama adalah karet gelang. Yang kedua selembar kertas, usahakan gunakan kertas bekas. Dan yang ketiga adalah buku tugas. Pada percobaan yang pertama adalah karet yang lentur, jadi temanya karet yang lentur. Langkah percobaannya, 1. Ambil karet gelang. Yang kedua, tarik karet dan cobalah sepanjang apa yang kalian bisa menarik karet tersebut tanpa membuat putus. Setelah itu, coba lepaskan karet tersebut, amati apa yang terjadi pada karet serta bentuknya. Yang keempat, cobalah berbagai cara untuk mengubah bentuk karet tersebut. Yang keempat, diskusikan bersama teman sebangku untuk menjawab pertanyaan berikut. Yang A, apa yang terjadi saat karet ditarik? Maka jawabannya, karet akan memanjang. Yang B, apa yang terjadi saat karet dilepaskan? Bagaimana bentuk karet? Karet akan bergerak atau loncat atau terdorong dan bentuknya kembali ke bentuk semula. Yang C, cara apa saja yang kalian dan teman kalian lakukan untuk mengubah bentuk karet? Maka jawabannya adalah ditarik dan direntangkan. Jadi itu bisa ditarik atau bisa juga direntangkan, itu untuk mengubah bentuk karet. Percobaan yang kedua, nah ini adalah percobaan dengan tema alat pelontar. Langkah percobaannya, yang pertama, buatlah bola-bola kecil dari kertas bekas. Kemudian yang kedua, cobalah untuk melontarkan bola kertas dengan bantuan karet gelang. Arahkan bola kertas ke tempat yang kosong ya, jangan sampai mengenai teman kalian. Guru kalian akan memberi instruksi kemana kalian akan melontarkan bolanya. Jadi cari tempat yang kosong atau tempat yang aman. Yang ketiga, carilah cara agar kalian bisa melontarkan bola kertas itu sejauh mungkin.
Yang keempat, diskusikan dengan teman kelompok mengenai kegiatan ini dengan menjawab pertanyaan berikut. Bagaimana cara kalian melontarkan bola kertas? Maka jawabannya, bola kertas ditempatkan di antara karet. Kemudian bola kertas ditarik dengan karet. Selanjutnya bola kertas dilepaskan. Caranya seperti menggunakan katapel. Yang B, mengapa cara ini bisa membuat bola kertas terlempar? Maka jawabannya, karena ketika karet dilepaskan, maka karet akan memberikan dorongan kepada bola kertas. Yang C, cara apa saja yang kalian dan teman kalian lakukan untuk melempar bola kertas sejauh mungkin? Jadi ada dua cara yang bisa kita lakukan, yaitu yang pertama dengan cara menarik lebih panjang. Jadi si karetnya kita tarik lebih panjang, atau yang kedua adalah dengan membuat bola kertas semakin kecil. Selanjutnya yang D, gaya apa yang kalian amati dan rasakan saat melakukan percobaan 1 dan 2? Maka jawabannya adalah gaya tarik saat menarik karet. Jadi gaya tarik ketika karet ditarik, dan gaya dorong saat karet dilepaskan. Jadi ketika karet dilepaskan itu ada gaya dorong sehingga bola kertas itu bisa terlempar. Mari refleksikan. Yang pertama, mengapa benda elastis bisa menghasilkan gaya? Maka jawabannya, karena saat kembali ke bentuk semula, benda elastis akan memberikan gaya dorong. Yang kedua, apakah pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda? Maka jawabannya, pengaruh gaya pegas terhadap gerak benda adalah bisa membuat benda dia menjadi bergerak. Yang ketiga, apakah kalian tahu contoh benda elastis selain karet? Apa kegunaan benda tersebut? Jadi contoh lainnya benda elastis selain karet adalah per. Jadi per itu bisa digunakan di sepeda, di spring bed gitu kan. Nah, kegunaannya adalah digunakan pada timbangan. Jadi timbangan itu menggunakan per, bisa juga kepada kasur per. Kasur per itu atau istilahnya spring bed. Ataupun juga pada shock breaker motor. Shock breaker motor itu adalah bagian belakang motor. Itu menggunakan per. Pada bagian belajar lebih lanjut, benda pegas banyak ditemukan pada benda-benda sekitar kita. Pernahkah kalian menggunakan pulpen mekanik? Pada pulpen ini kita bisa mengeluarkan dan memasukkan ujung tintanya dengan menekan tombol yang disediakan. Pulpen tipe seperti ini menggunakan per di dalamnya. Jadi per adalah benda elastis selain karet dan banyak digunakan dalam benda pegas. Pegas juga banyak dipakai di alat timbangan. Umumnya dipakai oleh petani atau nelayan untuk menimbang. Bentuknya kecil sehingga praktis dan mudah dibawa. Apakah kalian pernah melihatnya? Per ini juga digunakan di dalam kasur loh. Model kasur seperti ini dinamakan kasur per atau spring bed. Kendaraan bermotor juga ada yang menambahkan per dengan fungsi yang sama. Umumnya per ini dinamakan suspensi atau akrab disebut dengan istilah shock breaker. Ada pula alat olahraga yang namanya trampolin. Alat ini menggunakan kain yang tebal dan kuat serta per di sekelilingnya. Saat orang melompat di trampolin, per dalam alat ini akan mendorong orang tersebut. Akibatnya, orang ini akan memantul tinggi. Semakin keras lompatan kita, maka semakin tinggi pantulannya. Memilih tantangan. Coba kalian lanjutkan percobaan 2 pada topik ini. Kalian bisa mencoba mencari tahu hal-hal berikut. Yang A, apakah berat benda berpengaruh saat kita lontarkan menggunakan karet? Kalian bisa menamakan benda selain bola kertas dengan berat yang berbeda-beda. Jadi nanti jawabannya adalah berat benda mempunyai pengaruh terhadap jarak benda yang dilontarkan.
Yang B, apakah penambahan jumlah karet dapat membuat benda terlontar lebih jauh? Jawabannya adalah tidak. Jika benda ingin terlontar lebih jauh, yang dibutuhkan adalah gaya tarik yang lebih besar. Jadi ketika kita akan melontarkan sebuah benda supaya terlontar lebih jauh, yang dibutuhkan itu adalah gaya tarik yang lebih besar. Apa yang sudah aku pelajari? Perhatikan yang pertama, benda elastis adalah benda yang lentur. Benda ini dapat mempertahankan bentuknya dan kembali menyentuh bentuk semula. Yang kedua, gaya pegas ada pada benda elastis. Yang ketiga, benda elastis akan memanjang jika diberi gaya tarik. Jika dilepaskan, maka benda ini akan memberikan dorongan. Yang keempat, gaya pegas bisa membuat benda diam menjadi bergerak. Dan yang kelima, gaya pegas dipakai pada benda seperti timbangan, busur panah, alat pelontar, jok sepeda, dan lain sebagainya. Demikianlah video pembahasan untuk ilmu pengetahuan alam sosial halaman 79 sampai dengan halaman 85 kelas 4. Semoga video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.